Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Najinapang, NIM 2003030084, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review buku ketiga tentang memperkenalkan Samizdat Sosial Media, mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, masuk dalam materi bab 1, memperkenalkan Samizdat Sosial Media. Pertama, imajinasi dan praktik Samizdat media sosial. Istilah media sosial sama dengan internet dan sebagian besar definisinya non-Tyson fokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Mereka biasanya disebut sebagai media baru dan berkebaruan. Mereka diartikulasikan dalam perbedaan dengan menghormati media massa, pers, radio, dan televisi yang bersirkulasi. Massa merupakan media tradisional nasional dalam pemahaman abad ke-21 tentang kata tradisi. Merasakan bahwa sejauh ingatan budaya atau pendek, kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa berita. Sambungan dimensi partisipatif. Dalam kasus jaringan Samizdat, pengalihan paket tidak mengandalkan otomatis algoritma, tetapi pada efek kumulatif dari keputusan segudang individu seperti yang diamati Adam Milkreisrek. Faktor utamanya adalah energi memberontak dari penampilan para aktivis mencari peluang untuk terlibat secara politik. Masing-masing adalah sejenis manajer pada tingkat tertentu dari struktur organisasi. Bab 2, nasib kata bebas tergantung pada diri kita sendiri. Asal-usul media sosial, kembangkan aktivisme. Sampai baru-baru ini, perbedaan pendapat tampaknya menjadi bagian sejarah. Yang tertutup itu berubah menjadi perspektif yang cukup menyegarkan untuk studi Samizdat, bahwa tanah budaya cetak dan berkembang di Polandia dan berbagai negara lain di Soviet Blok digunakan untuk diperiksa dalam konteks Perang Dingin. Mereka terutama sebagai instrumen politik kembangkan untuk mengatakan kebenaran kepada kekuatan totaliter. Keduanya sebagai tindakan politik mematahkan monopoli komunikasi rejim sosialis dan sumber fakta yang Anda dan tidak terdistorsi tentang urusan saat ini. Sebelah timur tirai, dekade pertama milenium kedua tampaknya tempat momen untuk meringankan beban konteks Perang Dingin. Lanjutan, antipolitik atau politik prefiguratif. Banyaknya beasiswa tentang sejarah intelektual Eropa Tengah, perbedaan pendapat 8 hanya menjamin ringkasan gambaran umum model para pembangkang tahun 1970-an. Mengklaim bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk demokrasi, tetapi juga bahwa mereka melakukannya dengan cara yang demokratis. Dan dengan cara itu, dalam konfigurasi yang bervariasi, resun tergantung pada penulis, dapat ditangkap oleh 3 konsep kunci.
musyawarah, irasi, publisitas, dan legalisme. Bab 3. Solidaritas media penting. Pertama, demokrasi sebagai pengawasan. Serikat pekerja dan persnya kebebasan pers menduduki peringkat yang sangat tinggi dalam agenda solidaritas. Datang tepat setelah hak untuk membentuk serikat pekerja independen dan hak untuk mogok. Sepertiga dari 21 tuntutan asli dari Komite Pemogokan antara pabrik Komite Strejokwi berbunyi untuk mematuhi kebebasan berbicara, pers dan publikasi dijamin oleh Konstitusi Republik Rakyat Polandia. Sambungan kontrak demokrasi pengawasan publisitas. Untuk memahami peran media dan imajiner prefiguratif dalam pengembangan komponen solidaritas berguna untuk mempertimbangkan persatuan sebagai lembaga kontrademokrasi. Pierre Rosanvallon menciptakan istilah itu untuk meninjau kembali masalah kedaulatan demokratis sebagai bentuk apropriasi sosial yang gigih meskipun tidak langsung. Isi kekuasaan kontrak demokrasi tidak berarti bertentangan dengan demokrasi raisi, melainkan menangkap contoh penemuan intelektual dan institusional yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan rezim demokrasi perwakilan. 4. Quis custodit ipsos custodes serikat pekerja pers antara sosial media dan media massa pengganti. Mungkin penegasan yang kuat tentang otonomi pers serikat pekerja selama Kongres kedua itu sendiri merupakan reaksi langsung terhadap laporan dari KKP pra-pertemuan Sidium pada 8 Mei 1981 di mana Lea Waesa dan Andrzej Sloik di antara lain diusulkan untuk memperkuat kontrol atas publikasi. Satu kecenderungan ini sudah hadir selama sesi badai KKP di Bydgoszcz, krisis pada Maret 1981, ketika solidaritas setelah provokasi polisi melibatkan pemukulan Jan Ruleski berada organisasi opini dari bawah ke atas. Kebijakan kepemimpinan solidaritas persnya juga dibentuk oleh pendapat ahli yang berasal dari Pusat Penelitian Sosial Ostrowski, Badan Spolensis atau OBS yang merupakan entitas gaya tingtak yang mirip dengan pendirian OPSJ ditempatkan di kantor-kantor regional utama untuk mendukung pekerjaan kepemimpinan dengan laporan penelitian dan analisis. Sekian dan terima kasih.